Gak cuma seri GT is back, tapi Realme yang ku kenal is back. Ya, banyak hal baru yang dibawa, termasuk performanya kenceng gak ada obat. Tapi apa benar, tagline flagship killer berlaku di HP yang satu ini? Ya, tergantung harga sih. Dan apakah HP ini cuma modalan performa kenceng doang? Nah, saran gue buat kalian yang mau beli HP ini, tahan dulu, sabar, nonton sampai habis supaya tahu kurang lebihnya. Dan langsung aja kita mulai, let's check it out. Asli, rasanya udah lama banget gak ngeliat Realme bawa chipset baru yang ngebut dari Qualcomm. Naga kebanggaan kita semua. Dan tahu gak kalian, HP ini adalah HP pertama dengan chipset Snapdragon 8S Gen 3 di Indonesia yang baru aja launching bulan Maret kemarin. Iya, seri 8 kelas flagship. Dan untuk performanya nggak main-main. Emang sih nggak sebanding sama Snapdragon 8 Gen 3, tapi ketika gue bandingin sama Snapdragon 8 Gen 2, hasil angka AnTuTu benchmark, 3D Wildlife Stress Test, Geekbench 6, semuanya bisa bersaing dan solid. Iya, gue ngetes juga Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 FPS. Emang di awal 15 menit bisa dapat rata-rata di angka 58 FPS. Tapi begitu suhu udah nyentuh 44 derajat, akan ada penurunan. Walaupun turun, gue terkejut sih. Rata-ratanya tetap bisa dapat di angka 53 FPS. Dan untuk suhu tertinggi selama mainin 37 menit, nyentuh 45 derajat. Lanjut ngomongin soal PUBG, bisa kebuka settingan smooth plus 120 FPS yang emang rata-ratanya nggak sesuai, nyentuh di 112 FPS aja. Tapi begitu gue nyalain fitur Geek Power Tuning, jadi kalian overclock manual untuk segi CPU dan GPU, rata-rata FPS-nya bisa naik ke angka 116 yang lumayan berasa lebih stabil dan konsisten. By the way, gyroscope juga lancar. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, performa ngebut emang cuma buat gaming doang ya? Kalau misalkan mau dipakai edit gimana? Ya udah, gue pakai aplikasi yang paling sering kalian gunain, CapCut. Durasi 55 detik dengan resolusi 1080p, rendernya pun cuman hitungan detik saat set banget. Dan kalau misalkan kalian cuma pakai HP sosmed doang, browsing, ini lama panasnya dan nggak pernah ada ngerasa nge-lag sih. Mantap, gila, seri 8 nggak main-main cuy. Gue seneng sih ngeliat desain layar HP ini masih melengkung plus dapat bezel tipis. Bah, kesameoannya tuh dapet banget. Ya, kalian tahu gue lah ya, walaupun memang resikonya banyak, kayak ganti screen protector ribet, dan kalau HP amit-amit jatuh duluan, lebih rentan retak. Tapi setidaknya ini ada sedikit ketenangan karena HP udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Tapi tetap saran gue pakein casing bawaan. Karena mau HP pakai Panda Glass, Badak Glass, Gajah Glass yang namanya kaca, tetap rentan. Lanjut ngomongin soal kualitas layar AMOLED-nya, nggak ada komplain, bagus banget. Dalam segi pixelnya pun makin rapat, jadi ya makin tajam tuh gambarnya. Dan dalam segi refresh rate, ini menyenangkan karena kalian bisa atur per aplikasi, mau jalan di 60Hz, 90Hz, atau 120Hz bisa. Bahkan sekarang bisa lebih hemat baterai karena support teknologi LTPO, jadi refresh rate bisa turun serendah sampai 1Hz. By the way, selama 1 minggu lebih menggunakan HP yang satu ini, gue menemukan 3 hal baru di bagian layarnya doang. Pertama, brightness. Ya, gue suka kesal banget ketika pakai di kondisi outdoor, terik matahari, terus ngeliat isi konten putih semua. Udah pasti nggak kelihatan. Tapi yang satu ini, ketika gue bandingin sama Samsung S24 dan iPhone 15 Pro di bawah terik matahari nyalain fitur extra brightness, bisa terang sendiri nonjol tuh rasanya aneh banget buat HP flagship killer nyentuh sampai 6000 nits. Kedua, HP ini punya fitur baru yang namanya Nature Tone Display. Jadi fungsinya mirip kayak True Tone di iPhone, di mana layar bisa mengadaptasi lingkungan sekeliling supaya mata nggak terlalu sakit. Ketiga, Waterproof Pouch Mode. Jadi kalau misalkan kalian sering diving, sentuhannya masih bisa responsif. By the way, ngomongin soal sentuhan layar, ketika mau dipakai main game, itu tidak ada touch delay, multitouch pun aman, dan kalau misalkan tangan kalian basah mau operasin HP ini, masih bisa kesentuh dengan baik. Nice! Desain di HP ini masih jadi ciri khas dari zaman Realme 9 Pro Plus. Dari penempatan kamera, bedanya sekarang lebih besar, penempatan logo, dan dimensi yang tipis. Bedanya sekarang, dalam segi aksennya itu di bagian tengah ada mengkilatnya buat ngaca kalau misalkan kalian lupa diri. Atau kalau misalkan kalian pengen selfie bareng-bareng menggunakan kamera belakang, itu ada viewfindernya. Lanjut ngomongin soal build quality. Back cover berasa kayak pakai kaca asli, dan framenya ini masih berasa polikarbonat. Jadi kesan mewah ala flagshipnya itu kurang dapat. Apalagi fitur IP67 pun juga nggak ada. Walaupun ya sekarang ini kalau misalkan kena semprot dari sisi manapun masih cukup aman karena ada fitur IP65.
Dan ngomongin soal tombol-tombol, di samping kiri polos, di bagian bawah ada dual slot SIM, microphone, port charger, dan speaker. Di samping kanan ada tombol volume dan power, di bagian atas ada mic, sensor air blaster, dan speaker lagi, alias HP ini udah nggak ada port jack 3.5 dan slot microSD layaknya HP flagship. Dan ngomongin untuk kualitas stereo speakernya, ya ini standar sih. Bassnya emang kurang nendang, tapi overall suaranya kencang dan masih enak kalau misalkan kalian mau pakai nonton ataupun main game. Jadi pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100%. Software di HP ini udah pakai Android 14 plus Realme UI 5.0, dan untuk jaminan software update-nya sendiri lumayan panjang, seperti 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang dikasih, ya nggak empot-empotan nanti di tahun keempat. Lanjut ngomongin soal user interface Realme UI, makin kesini gue seneng, tampilannya makin intuitif, animasinya makin bagus, fitur-fiturnya makin banyak, apalagi sekarang support AI Smart Removal. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngapus objek, itu bisa langsung di aplikasi galeri bawaan tanpa perlu aplikasi pihak ketiga. Kedua, support AI Smart Loop. Jadi kalau misalkan kalian pengen copy dari foto sosmed, itu gampang banget, dan bahkan kalau misalkan mau post sesuatu bisa dengan mudah bolak-balik aplikasinya, nggak pakai ribet. Oh ya, by the way, fitur Air Gestures juga sekarang support jari. Iya, jari. Sentuh layar, tinggal tunjuk-tunjuk aja dari jauh. Ya, memang sih saat ini mesti di cahaya yang cukup baru bisa kedetek dengan baik, dan animasinya pun agak endet-endet. Tapi cukup berguna kalau misalkan tangan kalian agak kotor. Dan terakhir yang perlu kalian tahu, HP ini masih ada bloatware. Untungnya masih bisa di-uninstall, jadi kalau misalkan sebelum install aplikasi lain, ya tinggal di-uninstall aja bloatware-nya biar lebih bersih. Performanya makin kencang, fitur-fitur makin banyak, dan layar makin cerah. Apakah gedein baterai jadi solusi yang terdengar masuk akal? Karena HP ini pakai 5500 mAh yang gue surprise sih, dimensinya masih cukup tipis. Tapi awet gak? Jawaban dari gue tergantung. Ya sekarang ini ketika gue push rank MLBB sampai glory dengan sedikit sosmed, bisa dapat screen on time 5 jam 13 menit dengan segala fitur yang nyala dan koneksi WiFi. Tapi kalau misalkan MLBB-nya nggak seintens itu, lebih banyak ke sosmed, bisa dapat screen on time 8 jam 3 menit dengan standby 1 harian lebih, yang menurut gue ini masih awet. By the way, gue seneng banget dengan kombinasi baterai besar plus charge ngebut tuh kayak mamma mia. Yes, 120 watt superfook charging di HP ini bisa penuhin baterai dari angka 1% dalam waktu 30 menit aja. Dan ditambah ada fitur baru yang namanya smart charging, biar HP tuh nggak kepanasan waktu diomongin. Maksudnya ketika ditinggal ngecharge tidur. Akhirnya konfigurasi kamera belakang di HP ini gak ada lensa gimmick ya, semuanya kepake. Ada ultrawide, primary lens, dan telefoto. Tapi gimana, apakah hasil fotonya bagus? Well, memang sekarang ini gue ngerasain ada dua hal yang jadi cukup ngeganggu. Pertama, dalam segi konsistensi highlight di semua lensa itu kurang oke. Mesti sering-sering mainin exposure biar warnanya bisa mendekati natural dan highlight bisa lebih ngangkat. Kedua, untuk tombol capture-nya emang cepet banget, tapi after processing agak lama. Jadi pastikan kalau misalkan kalian foto, tahan 1 detik dulu di posisi yang sama biar hasilnya nggak ngeblur. Sisanya dalam segi detail di lensa telefoto dan primary lens itu tajam banget. Bahkan dalam segi dynamic range di semua lensa itu bagus, walaupun memang lensa ultrawide nggak se-colorful dan nggak setajam kedua lensa lain. Dan lanjut untuk hasil foto low light, sekarang ada AI. Jadi ketika HP ngebaca kondisinya gelap, hasil foto bisa diterangin, noise grain bisa dikurangin, dan highlight bisa ngangkat tanpa harus masuk mode night mode. Intinya memang kamera HP ini bukan yang paling bagus, tapi bisa diandalkan walaupun memang ada flare-nya juga sih. Jadi ini dia contoh 4K 30 fps-nya langsung. Gimana guys kalau ngomongin soal kualitas mic-nya? Dalam segi exposure menurut gue ini masih mesti di-adjust sedikit biar lebih sesuai. Highlight-nya dapet kayak gini. Gimana guys? Coba komen di bawah. Oke. Oh, cukup mulus nih. Wow.
By the way, mereka juga ada ngerilis Realme Buds R6 yang gue kira cuma jualan bass yang nendang-nendangan doang tapi kopong dan vokalnya nggak jernih. Tapi ternyata gue salah. Bassnya nendang banget, treble-nya tuh berasa nggak kopong, vokalnya juga cukup jernih. Apalagi kalau misalkan kalian ganti ear cup-nya yang pas sesuai kuping, terus nyalain fitur active noise cancellingnya, itu berasa cukup kedap. Walaupun memang minusnya satu. Kalau misalkan nyalain fitur transparency mode, hiss-nya berasa dan suara luar tuh berasa kayak suara robot. Tapi ya ini cukup berguna kalau misalkan kalian pengen ngomong sama orang tanpa harus sering-sering lepas earpiece. Oh ya, kalau misalkan kalian pengen mengoptimal semua fitur yang ada, jangan lupa download aplikasi Realme Link yang tersedia di iOS dan Android, karena di sana juga bisa diganti apapun yang kalian mau, customize, bahkan sampai update software di sana. Kesimpulan dari gue jelas, inilah HP Realme yang kita semua kenal. Performa ngebut nggak ngotak, fitur-fiturnya banyak, charge cepat, baterai awet, kameranya bagus, layarnya bagus. Dalam segi Realme UI-nya pun makin matang, alias minusnya tuh dikit banget. Kayak slot microSD nggak ada layaknya HP flagship, jadi nggak bisa di-expand memori. Dalam segi hasil foto emang mesti seringin mainin exposure biar highlightnya lebih ngangkat. Dan video kamera depan 4K 30fps di kondisi low light berasa soft. Gue bisa bilang HP ini tuh cukup all-rounder karena semua aspek diperhatiin, nggak cuma fokus ke performa kencang doang. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, bolehlah bantu share, like, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus kalian lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys.